Pak Presiden lapor, Pak Presiden, Bu Menteri Keuangan kemarin nyanyi, Pak. Suaranya sama Rosa saya tidak bisa bedakan, Pak. Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri itu mesti menghadap saya. Tapi kalau yang enak-enak, kayak kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan, tidak pernah mengajak saya. Tidak pernah mengajak saya. Presiden Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2022 pada hari Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022 di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta. Dalam pidatonya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa secara umum ekonomi makro Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Misalnya pada 2014 sampai 2015, saat itu Indonesia dikategorikan sebagai negara rentan terpuruk bersama 5 negara lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia di depan para menteri kabinetnya. Oleh sebab itu, papar Presiden Jokowi pada saat itu dirinya menginstruksikan kepada jajaran terkait agar berani melakukan reformasi struktural untuk menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakannya. Salah satunya ialah mengenai urusan surat berharga negara atau SBN yang saat itu 38,5%-nya dikuasai asing. Presiden Jokowi pun mengungkapkan hasil nyata dari beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah. Neraca transaksi berjalan yang pada kuartal 3 2022 sudah surplus sebesar 8,9 miliar dolar AS atau 0,9% dari produk domestik bruto Indonesia. Bisa kita lakukan, termasuk urusan SBN. SBN saat itu 38,5% itu dikuasai oleh asing. Sekarang tinggal 14,8% yang dikuasai asing. Karena kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset negara yang menganggur tersebut, antara lain, izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Presiden juga menyoroti aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur, tidak dipakai dan tidak disewakan, serta peralatan-peralatan operasional yang justru malah ditumpuk di gudang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 dan ketidakpastian menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan lain ke depan. Acara seminar Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023 mengangkat tema resiliensi ekonomi melalui transformasi struktural yang turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Yang sama. Inilah sebetulnya kekuatan besar kita. Dua hal tadi, hilirisasi, kemudian didukung oleh energi hijau. Sulitnya adalah pelaksanaan. Tapi yang pusing-pusing biasanya diberikan pada saya. Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri itu mesti menghadap saya. Tapi kalau yang enak-enak, kayak kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan, tidak pernah mengajak saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.